Hai Sobat Kelautan dan Perikanan, kembali lagi di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan bersama host pada hari ini, Tica. Sobat Kelautan dan Perikanan, kali ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Abang Jimmy Kadafi. Hai Bang Jimmy, apa kabarnya hari ini? Halo, apa kabar? Baik, sehat-sehat. Sehat-sehat ya, Alhamdulillah. Bang Jimmy, boleh nih kali ini memperkenalkan diri dulu. Bang Jimmy ini siapa sih selengkap-lengkapnya? Ya, oke. Nama saya Jimmy Kadafi. Biasanya sih dipanggil Jimboy buat kawan-kawan, kawan-kawan akrab biasanya manggilnya Jimboy gitu. Saya scuba instructor dari agensi Itali. Itu di Itali ada agensi diving namanya Professional Scuba School. Nah, kebetulan karena saya asli orang Lampung, jadi pengen banget ngembangin potensi diving itu di Lampung. Gitu. Jauh juga ya Bang dari Itali nih loh. Iya, agensinya internasional dari Itali. Dia sebelumnya masuk ke Indonesia itu kapan sih? 2018 dia masuk. Awal mula langsung ke Lampung atau gimana? Awal mula di Jakarta. Di Jakarta. Terus kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, hampir di pelosok-pelosok. Jadi emang marketnya itu karena sebelumnya ada agensi-agensi besar juga ya di Indonesia, itu ada PEDI, ada SIMAS, ada SSI gitu. Nah, si PSS ini dia lebih marketnya lebih ke lokal heroes-nya lah gitu. Jadi kawan-kawan yang sangat-sangat di pelosok itu emang dipacu untuk menjadi instruktur. Biar apa? Biar lebih banyak penyelamnya di daerahnya itu sih, seperti itu. Kalau untuk professional scuba school ini nih, lembaga atau kayak sekolah atau tempat pelatihan atau gimana nih Pak? Ya, dia sebenarnya agensi ini, kita sebutnya agensi sih kalau di diving itu. Agensi ini ya memang khususnya untuk olahraga rekreasi sih sebetulnya. Tapi di situ juga ada scientific diver, ada specialty kayak technical diving, seperti itu sih. Bukan cuma rekreasi aja divingnya gitu. Oke. Bang Jimmy sendiri ini di Professional Scuba School ini sebagai apa? Saya sebagai scuba instructor. Kebetulan saya scuba instructor tahun 2020. Itu ada masa. Kalau untuk scuba instructor itu dia ada annual fee biasanya. Jadi setiap tahun tuh kita bayar ke agensi. Oh gitu. Untuk ngaktifin status instrukturnya. Gitu. Jadi kalau instrukturnya statusnya nggak diperpanjang, itu nanti kita nggak bisa ngeluarin license diving. Gitu. Okay. Untuk di Lampung sendiri ada berapa orang instrukturnya? Di Lampung itu ada yang agensi saya itu ada 2. Saya sama ada satu lagi namanya Rico. Dia kebetulan anggota Brimob juga. Iya. Dari segala kalangan ya. Iya, terus ada juga instruktur senior juga di Lampung namanya Pak Sinek Kurniawan. Terus ada Mbak Jen asal Malang, asal Salatiga. Dia sebelumnya di Salatiga, terus kita karena teman jadi kita ajak ayo kita ke Lampung yuk. Maksudnya sekalian ngembangin nih industri pariwisata di Lampung nih, khususnya diving. Namanya Mbak Jen. Jadi instruktur cewek yang ada di Lampung tuh ada 1. Dari agensi yang berbeda ya, dari agensi yang berbeda gitu. Berarti dia domisili di sini gitu? Domisili di sini sih sebenarnya. Gitu. Kalau kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan oleh Professional Scuba School ini, Bang? Kegiatan yang biasa sih standar tuh biasanya kelas diving ya, kelas diving. Open water, advance, ada yang tingkat rescue, ada yang tingkat dive master gitu. Di Lampung sih gitu. Kebanyakan sih kita lebih fokusnya ke kawan-kawan yang di pesisir pulau ya. Pertama yang itu, kalau yang di kota kan cuma sebatas rekreasi saja. Karena kita sangat membutuhkan profesional untuk jadi guide itu. Jadi kita pengennya kawan-kawan yang di pulau yang lebih banyak gitu. Ya punya keahlian gitu punya keahlian, punya skill yang baik lah istilahnya. Oke. Gitu. Apa sih
awal mulanya kok Bang Jimmy ini bisa terfikir untuk menjadi seorang instructor diving itu apa gitu? Terus bisa ikut bergabung itu awalnya itu gimana? Gitu. Apa ditawarin? Apa gimana? Awalnya sih karena pulang ke Lampung 2010, terus saya kenal sama teman saya, kebetulan dia staff di DKP juga. Tapi saat itu dia masih ngajar di SMK 6 kalau nggak salah, SMK 4 gitu, waktu SMK Kelautan gitu, namanya Pak Doni. Awal mulanya dari situ kita coba bikin bisnis kecil-kecilan. Saat itu mulai mau menggarap industri pariwisata juga, wisata bahari sih tepatnya, 2010. Tapi di 2012 itu bubar karena sibuk, Doni sibuk, saya juga sibuk, harus balik lagi ke Bandung, kerjaan lumayan mepet. Terus fokusnya sebenarnya di 2014 pertama kali saya diving. Nah, untuk ngelihat potensi di Lampung ini, ternyata Lampung ini luar biasa potensinya sih gitu. Yang dari cuman dulu belajar cuma main snorkeling gitu, free diving tuh lama-lama akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja, meninggalkan semua pekerjaan, fokus di diving gitu. Oke, nah Bang, untuk kehadirannya di DKP ini nih Bang, ada apa sih? Apa ada kerjasama atau ada kegiatan yang sedang dilakukan saat ini? Awalnya itu 2019 deh kayaknya sih, waktu itu Doni sempat datang dulu di kantor, kantornya masih di Turunan Damri. Itu karena status area konservasi perairan Teluk Kiluan. Itu awal pertama kalinya kenal sama kawan-kawan DKP. Kita ngecek transek, ngecek kondisi perairan di Teluk Kiluan gitu. Area-area ruang pemanfaatannya gitu. Nah, karena kebetulan saya udah diving di Teluk Kiluan itu dari tahun 2016. Jadi sudah mulai mendata, sudah membangun komunikasi sama kawan-kawan di pulau gitu. Biar di sana juga ada guide diving, lokal guide di sana juga, lokal guide yang emang kita latih untuk bisa nemenin teman-teman kalau mau diving di Teluk Kiluan gitu. Awal ketemunya sih di situ lah sama kawan-kawan DKP. Itu kalau mau ikut di professional scuba school itu kita harus daftar atau gimana? Apa dari lembaganya yang mencari? Biasanya orang mencari kita biasanya. Kalau kita mencari orang itu biasanya hanya kebutuhan untuk membangun SDM. Jadi kita kekurangan orang nih, jadi kita cari orang gitu yang bisa bantu kita gitu. Oh gitu. Nah, dari pengalamannya Bang Jimmy selama ini udah diving kesana kemari, udah ke mana-mana, ke seluruh. Ini semua Lampung udah dijelajahi ya, Bang? Alhamdulillah sih sudah. Alhamdulillah sih sudah. Kondisi alam bawah laut Lampung itu gimana sih secara umum? Kalau secara umum sih semenjak pertama kali diving sampai sekarang itu karena ada banyak faktor ya. Kalau bagus oke banget, keren banget. Karena Lampung ini punya 2 teluk besar. Kalau kita suka sebutnya Gulf, jadi Lampung Gulf atau Semaka Gulf. Jadi 2, Teluk Lampung atau Teluk Semaka istilahnya seperti itu. Perairannya sangat unik gitu. Jadi di satu season kadang-kadang ada di perairan Teluk Lampung itu kondisinya sedang bagus. Tapi di satu sisi di Teluk Semaka tuh kondisinya sangat tidak baik. Tidak baik itu dalam arti tidak bagus untuk menyelam gitu. Kondisinya itu tidak cocok untuk menyelam gitu. Tapi setelah perairan Teluk Lampung itu kebalikannya, jadi Teluk Lampung bagus, Teluk Semaka jelek. Teluk Semaka bagus, Teluk Lampungnya yang jelek gitu. Jadi kita bisa main diving rekreasi itu bisa all season. Jadi bisa dari Januari sampai Januari lagi kita bisa main di Lampung. Tinggal dicari lokasinya tinggal aja ya. Kita tahu aja mainnya di mana, itu doang sih sebenarnya. Karena luas banget kan Teluk Lampung ini dan pemanfaatannya juga masih sedikit banget. Yang memanfaatkan untuk rekreasi diving itu sedikit banget. Okay. Dari Bang Jimmy yang selama ini udah pernah diving kesana kemari, ada nggak sih menemukan kayak permasalahan gitu
kondisi alam atau gimana kah? Yang tadinya mau diving nggak jadi nih karena ada sesuatu hal gitu. Karena kita berwisata di alam, jadi emang harus diprediksi dan harus preparation. Biasanya kita ngecek dulu kondisi. Sekarang kan udah gampang ya, udah banyak aplikasi gitu kan. Jadi kita tahu di bulan ini tanggal segini air lagi posisi lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi kita lebih banyak ke situ sih. Tapi kalau untuk hujan ya badai gitu kan itu juga nggak bisa karena digital yang kita lihat itu cuman sebatas perkiraan, nggak ada yang bisa memastikan alam itu benar-benar bagus atau benar-benar kondisinya kondisinya itu sedang baik atau sedang badai gitu. Itu sih sebenarnya semuanya preparation. Jadi kalau emang pas kita mau diving berangkat tiba-tiba hujan ya kita harus tunggu hujannya dulu beres baru bisa diving gitu sih. Perairan di Lampung ini untuk diving ada kelebihannya nggak sih dibanding provinsi-provinsi lain? Kelebihannya sebetulnya kalau khususnya untuk wisata ya, Lampung ini sangat strategis banget. Kawan-kawan di Palembang untuk mencapai Lampung cuman waktu 4 jam udah sampai gitu. Kawan-kawan Jakarta juga cuman membutuhkan waktu 5 atau 6 jam juga sudah sampai gitu. Terus ya itu karena perairannya sangat luas, punya 2 teluk besar, jadi kapan saja bisa main gitu. Kondisi perairannya sangat baik lah. Walaupun sebetulnya ada beberapa area yang harus benar-benar dijaga sih, gitu sih. Dan tingkat kesadaran masyarakatnya mungkin yang belum ya, itu juga yang kita jadi PR sama-sama sebetulnya. Makanya kita sangat antusias banget kalau ada pelatihan dari kebetulan 1 minggu yang lalu kita dapat ada pelatihan dari Dinas Kelautan Perikanan itu ngasih bantuan license gratis. Jadi kumpul nih kawan-kawan dari setiap daerah pesisir gitu ya pada ngumpul bareng gitu. Jadi emang sangat membutuhkan teman-teman di daerah yang lebih aware lagi gitu. Jadi yang pengetahuan itu emang karena dia hidup di laut, dia harus jaga laut ya seperti itu sih sebetulnya. Apa sih Bang yang menarik dari dunia bawah laut? Yang menarik adalah kita belajar tentang persiapan, belajar tenang, terus belajar menghargai gitu sih, belajar menjaga, banyak banget yang dipelajarin sih. Tapi yang paling penting sih berbagi. Berbagi gimana maksudnya? Berbagi. Jadi penyelam itu bukan hanya penyelamnya. Tapi ada tukang kapal di situnya, ada mesin tabung di situnya, jadi semua bisa dapat dari situ. Kita bisa saring berbagi semua ya, mau ekonomi, mau masalah itu kita bisa saling. Karena kalau kita nggak solid itu bisa berbahaya nantinya. Gitu. Kalau kita pas lagi diving tiba-tiba berantem sama tukang kapal, terus kapalnya pergi kita ditinggalin, gitu-gitu. Nah jadi harus saling jaga lah, saling jaga, saling berbagi lah. Dalam juga maknanya ya. Lokasi yang direkomendasikan untuk diving nih khususnya di Lampung deh, terus kenapa gitu? Kalau di lokasi itu. Kalau di Lampung tuh ada banyak site-nya, kurang lebih kita punya sekitar 32 site diving. Untuk Teluk Lampung itu biasanya untuk pemula, untuk open water advance itu dia bisa main the best-nya itu di Batman atau di Redstone. Batman itu nama site diving, tapi sebetulnya nama sebutan lokalnya adalah Batu Mandi. Untuk jualan untuk jualan divingnya kita sebut namanya Batman. Jadi ada 3 Batman di Lampung, ada Batman Cave, ada Batman R90, ada Batman Drift. Jadi kayak Batman Cave itu emang di dalamnya ada gua. Jadi kita bisa masuk gua di dalamnya. Tapi nggak bisa tembus guanya, kita harus keluar lagi gitu. Terus ada yang drift, jadi begitu nyemplung langsung mainnya drifting aja, kita langsung ke bawah arus gitu. Daerah mana itu Bang? Itu daerah Tanjung Putus, antara Tanjung Putus dengan Pahawang, Pulau Pahawang. Tanjung Putus dan Pahawang. Nah kalau Teluk Kiluan itu real cave, jadi kita ada the best site di Teluk Kiluan tuh namanya Triangle O. Jadi begitu kita masuk ke channel, jadi kita kayak masuk ke dalam parit, masuk dulu dalam parit, terus kita ketemu gate besar, ada tumpukan pinnacle batu besar, tapi bawahnya bolong, jadi kita bilangnya gate gitu, jadi kayak bisa masuk ke situ. Terakhirnya finishnya ya guanya kurang lebih jauh 15 sampai 20 meter, tapi kelihatan tembus gitu. Ada tembusannya. Ada tembusannya, finishnya di situ. Terus ikan itu kalau di Teluk Kiluan dia lebih besar, lebih banyak dan lebih besar. Biasanya kalau di Kiluan tuh bisa ketemu hamhead,
penelitian kawan-kawan juga ada beberapa bilang di situ ada sunfish gitu. Tapi kita juga belum jadi keucap nih jadi kayak sebenarnya masih dalam penelitian. Nah, jadi kita pengen tahu sebenarnya dia mainnya kapan yang tepatnya sih sebenarnya sunfish, karena itu objek yang paling sangat menarik untuk penyelam ya. Karena dengan ukuran yang besar banget. Terus dia langka, ikan purba, ya gitu deh. Kalau teluk layang tuh lebih menantang, tapi nggak semua penyelam bisa masuk ke situ. Karena di sana itu kita minimal rekrutmen itu adalah advanced diver. Jadi penyelam-penyelam yang sudah advance biasanya sih, baru bisa masuk ke situ. Pengalaman ya. Ya kalau di Teluk Lampung open water itu masih aman sih. Cuman di Teluk Lampung tuh sedikit banget ngeliat ikan-ikan kecil. Ikan-ikan besar. Walaupun kita bisa lihat ikan-ikan besar itu kalau migrasian whale shark aja. Biasanya di bulan Juli sampai September, biasanya sih di sekitar segituan, bulan-bulan segitu. Oh, menarik ya Bang, kayaknya seru banget gitu. Seru, ayo diving. Oke. Di Professional Scuba School sendiri ini untuk mendapatkan sertifikasi itu gimana? Ada prosedurnya kan? Iya, ada prosedurnya. Jadi kalau di PSS itu Professional Scuba School itu sekarang metodenya semua online ya. Jadi waktunya juga flexible time. Jadi karena biasanya klien-klien kita itu adalah pekerja, itu pasti menyesuaikan waktu dengan yang mereka punya. Dan metode pembelajarannya adalah online. Jadi dia nanti download aplikasi, nanti di aplikasi itu ada 11 modul yang harus dikerjakan dan ada 1 final exam yang harus dikerjakan gitu. Setelah beres baru kita kolam bisa 2 sesi, bisa 1 hari full bisa diberesin, tapi biasanya klien itu mintanya dibikin 2 sesi, jadi cuma 3 jam selesai, minggu depan atau hari besoknya dilanjut lagi. Terakhir 4 kali penyelaman di laut gitu. Bang, kan mungkin banyak nih pengen nyelam, tapi nggak bisa berenang. Nah, itu bisa nggak sih? Sebetulnya ada beberapa agensi yang mewajibkan itu bisa, gitu. Tapi kalau di kita tidak diwajibkan bisa berenang. Tapi karena nanti lama-lama bisa berenang sendiri sih, karena tekniknya. Cuman bedanya waktunya akan agak sedikit panjang. Untuk di kolamnya ya. Jadi yang tadinya kalau cuma 2 sesi bisa langsung selesai, buat yang belum bisa berenang tuh bisa jadi 3 atau 4 sesi. Gitu. Sambil kita ajarin juga gitu, karena teknik berenang dengan teknik menyelam itu sangat berbeda. Gitu sih. Oke. Nah, Bang, harapannya kepada pemerintah dan masyarakat nih untuk kondisi laut ke depannya ada nggak? Wah, ini yang ditunggu-tunggu sebelumnya. Ditunggu ya. Harapannya sih sebetulnya PR kita semua sih. Lampung ini punya potensi besar, tapi kita nggak punya banyak SDM. Itu doang sih. Pemerintah juga, tapi saya yakin pemerintah pasti akan terus mendorong supaya SDM ini semakin maju ya, semakin berkualitas sih, itu sih. Ya kayak contohnya kemarin dari kawan-kawan Dinas Kelautan dan Perikanan kan sempat ngasih bantuan 15 orang gitu, gratis, siapapun penyelam, terutama penyelam kompresor ya, itu bisa dapat license diving biar mereka ngerti gitu, biar bisa mereka jaga lautnya gitu. Karena kuncinya untuk menjaga laut di Lampung ini adalah harus banyak penyelamnya. Kenapa harus banyak penyelamnya? Kalau kita banyak penyelamnya, banyak setiap hari orang melakukan aktivitas selam, apalagi selam rekreasi. Orang-orang yang melakukan illegal fishing, ya, hal-hal yang tidak diinginkan gitu, yang melanggar hukum itu nggak akan berani. Karena kita akan lebih aware, kita akan lebih ngejagain lautnya sih. Itu sih. Oke. Ada pesan-pesan sendiri pribadi dari Bang Jimmy untuk sahabat kelautan dan perikanan mungkin? Oh ya. Jangan gini. Pesan-pesannya adalah laut adalah rumah kita. Jadi harus kita jaga, harus kita bersihin, harus kita rawat, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya yang penting laut itu adalah rumah kita. Anggap aja laut itu rumah kita, walaupun sebetulnya PR kita semua ya. Terutama buat yang hobi buang sampah sembarangan ya. Pasti larinya ke laut, udah gitu, lo mau buang di mana juga pasti larinya ke laut gitu. Sedangkan laut itu sangat penting buat manusia. Kita bisa dapat ikan tanpa harus memelihara ikan gitu, terus kita bisa menikmati, ekonominya juga bisa terus berjalan gitu. Jadi penting banget laut. Kalau kita anggap itu rumah kita, ya kita harus jaga sih, gitu.
Sudah dikasih sedemikian Iya, luar betul. biasanya dari alam, dari laut. Tinggal harus jaga dijaga ya, doang. Bang. Iya, kita mah cuma benar-benar. ngejagain aja sebetulnya. Balik lagi ke kesadaran tadi ya. Ya, kesadaran lagi. Dan itu peran pemerintah. Bantuin sadarin kita semua gitu. Karena pemerintah punya power gitu kan. Benar. Oke, Bang Jimmy, terima kasih banyak nih waktunya udah Ya, berbincang-bincang. siap. Mungkin karena keterbatasan waktu kita nih. Oh, siap, aman. Oke, mungkin lain kali boleh main-main lagi ke Boleh, sini, main-main ya. lagi, ikut podcast lagi. Boleh. Oke, ya Sobat Kelautan dan Perikanan, demikianlah podcast Kelautan dan Perikanan kita hari ini. Selalu terus ikuti perkembangan kami di Instagram kami, Kelautan Perikanan Lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG, dan web kami dkp.lampungprof.go.id. Saya Tika mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Kelautan dan Perikanan selanjutnya. Tabi pun. Ya pun.